أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Karena orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka ada ciri-cirinya. Apa cirinya? Apa tandanya? Yaitu Allah menjadikannya faqih, faham dalam urusan agama. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan menjadikannya faqih, faham terhadap urusan agama. Insyaallah ya. Karena orang yang faham terhadap ilmu agama, dia bisa memilih jalan yang paling cepat untuk menuju ke surga. Jadi gampangnya gini Bapak sekalian, misalkan ada dua orang, ya, ada dua orang sama-sama dia menuju ke sebuah tempat tujuan. Katakanlah ya dari Purwokerto mau kemana? Ke Jakarta, Pak. Gitu ya. Dua orang ini mau lomba cepet-cepetan, Pak. Nah, sedangkan dari dua peserta lomba ini yang satu paham sekali tentang Jakarta, gitu ya. Udah 10 tahun jadi sopir travel Purwokerto Jakarta. Udah berapa kali ribu kali PP gitu ya. Paham sekali. Yang satu ini dia ya baru ke Jakarta dulu, zaman kecil ya, masih balita, diajak ibunya ke Jakarta gitu. Dua orang. Coba Pak, ini dua orang sama-sama setar dari Purwokerto, bawa ke sepeda motor misalkan. Ayo cepet-cepetan Pak. Ya, yang satu sudah 10 tahun tadi bolak-balik Jakarta Purwokerto, satu baru sekali zaman kecil dulu. Kemudian orang ini keluar bareng dari Purwokerto, dari alun-alun Purwokerto Pak. Terus kan ya, Masya Allah. Sampai mana kira-kira Pak? Nah, yang satu alun-alun Purwokerto terus itu diambil ke arah mana? Karanglewas ya Pak ya, Kali Bogor gitu. Yang satu lurus itu arah Haji Barang, yang satu ambil kiri ke Tanjung Pak. Terus sana Wonosobo sana, Temanggung ke Jogja Pak. Sudah 5 jam perjalanan, telepon Pak. Sampai mana Pak? Alhamdulillah, saya sekitar 2 jam lagi sampai Jakarta gitu ya. Jangan saya mana? Saya sampai Temanggung. Loh, kok sampai Temanggung Pak? Gitu. Ya. Kenapa bisa dia nyasar sekian jauhnya, menghabiskan tenaga, biaya, waktu, ya. Ternyata Pak, justru semakin menjauh dari tempat tujuan. Apa yang membedakan? Ilmu sama. Orang yang mempelajari ilmu agama, tujuan kita adalah apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu ilmunya, Masya Allah, kita bisa mengerjakan suatu perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada surga. Kemudian kita bisa menghindari segala perkara yang bisa menghalangi kita dari surga. Bahkan kita bisa beramal dengan suatu amalan yang kecil, namun pahalanya luar biasa. Di antara Bapak sekalian, salah satu cara kita mendapatkan pelipatan pahala, sama-sama sholat. Apa diantaranya? Sholat secara berjamaah. Karena Allah pernah menyebutkan sholatul jamaati afdal min sholatin fadzi bi 27 darajah. Sholat secara berjamaah ini lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat.
Kita sholat di rumah sesempurna-sempurnanya kita satu pahalanya, Pak. Tapi kalau kita di masjid, berapa yang Allah janjikan? 27 pahala. Masya Allah ya. Ini coba. Ini sama-sama sekolah. Kita kalau nggak tahu ilmunya, lah sholat naumah baiklah. Irit, tenaga, Masya Allah. Luar biasa. Rasulullah menyebut Bapak sekalian, ada suatu amalan yang luar biasa. Itu sholat, kita milih tempatnya, Pak. Jadi di alam dunia ini ada 3 masjid yang Rasul mengkhabarkan pahala sholat di dalamnya paling afdol. Apa yang pertama? Itu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Rasul menyebutkan sholatun fi masjid hada afdol min alfi sholatin fi ghairiha siwa Masjidil Haram. Sekali sholat di masjidku ini, masjid apa? Masjid Nabawi, lebih afdol kata Rasul daripada 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Jadi kita sholat di sana sekali, Pak, itu lebih baik daripada nuwun sewu kita di sini 1000 kali sholat. Dan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Rasul mengatakan wassalatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ghairiha. Dan sholat di Masjidil Haram yang ada di Madinah, di Mekah, itu lebih afdal daripada 100.000 sholat di tempat yang lain. Itu lebih baik, Pak, bukan sama dengan, lebih baik dari 100.000. Kalau dibikin hari berapa hari? Kalau andaikan setahunnya itu 360 hari, kenanya berapa? 274 tahun, Pak. Masya Allah, kita sholat sekali di situ seperti sholat 274 tahun. Ada nggak kita umurnya 274 tahun? Nggak ada, Pak. Insya Allah ya, ini. Maka orang-orang yang Allah bukakan kepadanya ilmu, dia bisa memilih satu amalan yang kecil namun pahalanya luar biasa. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkan adalah pemahaman seseorang, ilmu. Insya Allah ya, makanya kita perlu sekali ya namanya belajar ilmu agama, karena ilmu agama sangat banyak, Pak. Makanya nggak ada istilahnya orang belajar agama lulus. Nggak ada kan? Karena Rasul menyebutkan, para ulama menyebutkan dalam ucapan mereka, ma hawalal ilma ahadun jami'an walau marra alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zahirin fattakhid kulla syai'in ma ahsanah. Artinya tidak akan mungkin ada seseorang ia bisa menguasai ilmu agama secara keseluruhan walaupun ia mempelajarinya selama 1000 tahun. Kenapa? Karena ilmu agama ini seperti lautan yang sangat luas, tidak akan bisa kita menguasai semuanya. Insyaallah ya, luar biasa. Jadi bahwa itulah diantara manfaat belajar ilmu agama. Semakin kita belajar, subhanallah, semakin menguat kadar diri kita. Ternyata saya masih bodoh. Jadi ya, ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Itulah makanya apa? Ilmu agama semakin dipelajari, yang ada adalah menjadikan seseorang semakin tawadhu, tidak semakin sombong jika ilmu yang kita miliki adalah bermanfaat gitu loh, Pak. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ma'asyal muslimin, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali menjelaskan di dalam tafsir surat-surat pendek, dan kita akan masuk di tafsir berikutnya, yaitu tafsir surat, kata Ibnu Katsir, tafsirus suratil lati yuzkaru fiha al-ma'un. Tafsir surat yang disebutkan di dalamnya al-ma'un. Makanya kalau istilah ya di mushaf kita namanya surat al-ma'un. Apa makna al-ma'un? Al-ma'un ini adalah ayat terakhir, ayat ke-7 dari surat ini. Wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un artinya adalah apa? Benda-benda yang penting, benda-benda yang berguna gitu. Kenapa dikata al-ma'unnya tadi? Karena di dalam surat ini terdapat penyebutan tentang al-ma'un, yaitu benda-benda yang penting atau berguna. Kita akan baca Bapak sekalian, surat ini termasuk surat Makkiyah. Jadi diturunkan
kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, orang yang yukadzibu, dia mendustakan ad-din. Apa ad-din di situ? Di dalam tafsir para ulama sekalian, lafaz ad-din itu ada beberapa makna. Bisa maknanya adalah agama, itu yang sering kita terjemahkan agama. Bisa maknanya adalah amalan, dan bisa maknanya ad-din adalah hari kiamat. Nah, ini kata Ibnu Katsir, maka makna al-ad-din itu ara'aita ya Muhammad, apa pendapatmu ya Muhammad tentang orang yang mendustakan ad-din? Kata Ibnu Katsir, wa huwal ma'adu wal jazaa'u was sawab, yaitu orang yang dia mengingkari terhadap hari kebangkitan, hari pembalasan, dan hari manusia akan diberikan pahala atas apa yang ia kerjakan. Hari kiamat. Itu ya. Jadi makna ad-din di situ kata Ibnu Katsir maknanya adalah hari kiamat. Siapa? Termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Jadi gini Bapak sekalian, bahwa seorang dikatakan dia kurang yakin terhadap hari kiamat, di antara sebabnya yaitu mereka tidak mempersiapkan untuk hari kiamat, yaitu dia berani bermaksiat kepada Allah. Makanya apa? Di dalam surat Al-Mutaffifin Allah menyebutkan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yaitu orang yang ketika nimbang nakar untuk orang dia kurangi, tapi kalau nakar untuk dirinya dia minta tambah, minta anget, panas, gosong sekalian mungkin. Itu nggih? Iya. Allah mengatakan apa? Orang-orang yang curang seperti ini, ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah dia tidak yakin bahwa kelak di hari kiamat akan dibangkitkan? Coba perhatikan. Hanya urusan muamalah, urusan curang dalam nakar, dalam menimbang, namun Allah mempertanyakan keyakinan dia tentang hari kiamat. Nah gini, jadi Allah mengatakan di sini, Rasul, ya, apakah kau tidak memperhatikan orang yang ia mendustakan hari kiamat? Siapa mereka itu? Nah, Allah rinci. Siapa mereka? Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mereka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini yang pertama, menghardik anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yatim disebutkan para ulama, ya ini yaitu anak, ya, yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik, gitu Pak. Jadi kalau ini yatim, ya, jadi kalau misalkan kita membagi anak zakat kepada anak yatim, apa kriteria yatim itu? Yatim adalah anak yang belum balik, ditinggal mati bapaknya. Berarti kalau andikan ditinggal mati ibunya, bukan yatim, Pak. Ingat ya, bukan yatim. Kenapa alasannya? Karena bapak inilah yang menanggung kebutuhan si anak tersebut. Gitu ya. Berarti kalau misalkan sudah sepuh mati, jangan anak yatim, ya Pak. Ya bukan. Pak Presiden, Pak Prabowo juga yatim gitu ya. Itulah Pak. Jadi yatim itu anak yang belum balik gitu loh, belum balik dan ditinggal mati oleh bapaknya. Itu istilah yatim di dalam syariat Islam gitu Pak. Gitu ya. Nah, makanya jangan kemudian anak orang sudah besar, sudah nikah bilangnya saya anak yatim, minta bantuan. Jangan dipercaya itu gitu ya. Nah, ini. Jadi yang pertama sekalian, itu orang yang menghardik anak yatim. Jadi bahwa anak yatim, Masya Allah sekalian, ini merupakan anak yang lemah.
Makanya Islam ini sangat menganjurkan kita berbuat baik kepada mereka. Sampai Nabi SAW beliau pernah menyebutkan keutamaan orang yang ngurusi anak yatim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada, ya, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rasul mengatakan, aku dan orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim kelak di hari kiamat di dalam surga seperti ini. Jadi Rasul kemudian memberikan isyarat kepada jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Saking dekatnya Nabi dengan orang-orang yang ketika di dunia mereka mau ngurusi anak-anak yatim. Ya. Maka orang yang memakan harta anak yatim, subhanallah Pak, itu betul-betul dosa yang besar. Orang tidak punya hati. Sampai Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka memakan dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Perhatikan ya, Masya Allah, ini adalah ancaman yang sangat keras dari Rasulullah tentang apa? Tentang anak-anak yatim. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, seorang yang ngurusi anak yatim ini merupakan sebab segala hajat yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Masya Allah ya, ulangi lagi, bahwa orang yang ngurusi anak yatim di antara jaminan Rasul, maka Allah akan memberikan segala hajat yang dia inginkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abdul Razak di dalam Al-Musannaf, Rasul pernah mengatakan, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajatuka, apakah engkau pingin hatimu menjadi lembut dan engkau mendapati apa yang menjadi hajatmu? Apa kata Rasul? Arhimil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika. Kata Rasul, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepala dia dan berilah makan kepadanya dengan apa yang engkau makan. Yalinu qalbuk, niscaya hatimu akan lembut. Ini jadi kalau hati kita sering marah, ya, sering putus asa, coba kita baik sama anak yatim, ya, maka niscaya apa kata Rasul, hatimu akan lembut, wa tudriku hajatuka, dan engkau akan mendapati hajat-hajatmu. Masya Allah. Makanya luar biasa ya. Makanya apa? Terkadang kita itu lupa bahwa kita mendapatkan rizki, mendapatkan pertolongan disebabkan karena orang-orang lemahnya. Makanya Nabi SAW beliau pernah berkata di hadapan para sahabat, abghuni ad-du'afa, tolong kumpulkan, datangkan kepadaku orang-orang yang lemah, anak yatim, anak-anak terlantar, atau bahkan mungkin wanita-wanita tua, ya, janda-janda tua yang tidak ada ngurusi. Apa kata Rasul? Tolong datangkan kepadaku. Fa inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Karena sesungguhnya kalian akan diberi rizki, akan diberi pertolongan disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Insya Allah ya, ini luar biasa Bapak sekalian. Andikan kemudian setiap muslim ya punya perhatian terhadap anak-anak lemah. Siapa orang lemah itu? Di antara yang paling lemahnya adalah anak-anak yatim. Bayangkan ya, Masya Allah, kita kadang-kadang melihat gitu ya di panti-panti asuhan, subhanallah, anak-anak nggak tahu bapaknya di mana, ibunya di mana. Masya Allah. Begitu ada orang yang mau membeli rambutnya, memberi kebutuhannya, subhanallah, Allah menjamin untuk mereka surga yang luar biasa. Bahkan surga dan dekat dengan Rasulullah. Ini. Maka
Allah mengatakan di sini, siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Ya, menghardik anak yatim. Harusnya gini Pak, kadang-kadang nuwun sewu ya, nuwun sewu. Kita itu kurang ya, bisa mengambil kesempatan emas dengan anak yatim. Bahkan sebagian kita lebih memilih ngurus nuwun sewu kucing Pak ya. Kita kadang-kadang di rumah kita ada kucing sampai 5 ekor Pak. Makannya nggak pakai ikan asin itu, nggak pakai nasi, nanti apa? Bulunya rontok gitu. Maka belinya makannya beli Pak ya, beli. Kalau sakit dibawa ke ini rumah sakit hewan. Saya punya jamaah itu. Gitu. Dari mana Pak? Kok nggak taklim? Maaf Ustaz, telat ini. Baru dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Kucingku kata dia. Bayar katanya. Untuk sewa tidurnya saja semalam 40.000 Pak. Sewanya. Lah terus penanganannya ya lebih daripada itu. Saya ke rumahnya, astagfirullah, itu kamar rumah itu penuh bau kucing, tai kucing itu Pak. Saya bilang, Mas, coba andaikan jenengan ini Pak, sehari harus berapa coba? Ini untuk perawatan, subhanallah banyak. Coba andaikan dijadikan satu anak yatim saja di rumah, subhanallah, mereka kemudian menjadi anak soleh, betapa besar pahala yang kau inginkan, yang kau dapatkan, kan gitu. Lah kucing kita lepas bisa hidup mereka itu Pak, bisa nggak Pak? Benar itu. Kucing kita lempar ke pasar cari makan sendiri. Tapi kalau anak yatim kita biarkan jadi gelandangan. Insyaallah ya, makanya coba kita kaum muslimin itu bisa mengambil itu celah kebaikan yang luar biasa. Ada anak yatim itu kita pungut, jangan malah mungut kucing anak yatim kita biarkan di jalan gitu ya. Kebalik Pak, masyaallah. Ini yang pertama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itu orang-orang yang dia menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Masya Allah Pak, perhatikan. Jadi yang Allah ancam di sini siapa yang kedua? Orang yang tidak memberi dorongan, tidak dorong orang lain Pak. Kata para ulama tafsir, lawang tidak mendorong orang lain untuk ngasih makan orang miskin, itu saja diancam. Bagaimana kalau dirinya dia tidak mau memberi makan kepada orang miskin? Siapa orang miskin itu Pak? Nah kita definisikan miskin. Jadi gini Pak, di dalam Islam nanti kalau kita bahas tentang zakat dan sebagainya, definisi miskin itu adalah orang yang dia punya penghasilan, cuman penghasilannya ini tidak mencukupi kebutuhan, tapi melebihi separuh. Contoh, ada satu keluarga misalkan, ini contoh saja, kebutuhan sebulan 2 juta misalkan, ternyata penghasilan dia ya lebih dari separuh, misalkan 1.200.000, ini kategori miskin itu Pak. Kebutuhan sebulan 2 juta, uang yang didapatkan 1.200.000 kurang, berarti kan kategori miskin. Adapun kalau fakir itu lebih parah, itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, atau penghasilan yang ada ini tidak sampai separuh dari kebutuhan yang ada. Jadi kalau kebutuhan 2 juta, dia sebulan cuman penghasilannya 750.000, ini fakir. Fakir terlebih parah daripada miskin, gitu ya. Makanya kalau kita mau narik zakat dilihat dulu, jangan Pak zakat. Memang gajinya berapa sih Bapak ini? Gajinya 3 juta misalkan. Anak pertama kuliah berapa sebulan? 1 juta habis Pak, tinggal 2 juta. Istrinya butuh berapa juta? 400, tinggal 500. Bayar listrik, bayar air, bayar pulsa, nol gitu. Orang nol bayar zakat, gitu ya. Nah ini, jadi ini definisi ini penting ya. Jadi kita jangan melihat, rumahnya bagus, punya motor, nggak mesti Pak. Mungkin zaman dulu iya dia sukses, tiba-tiba dia jatuh miskin. Kenapa nggak jual mobilnya misalkan? Nggak mau, mobil setiap hari untuk usaha misalkan, gitu loh. Jadi itu definisi miskin, ya, orang yang punya penghasilan namun tidak memenuhi keseluruhan dari kebutuhan yang ada. Masya Allah di sini. Maka seorang Muslim, masya Allah, mereka sangat memperhatikan orang-orang miskin. Insya Allah ya. Maka seorang Muslim itu ketika melihat ada orang miskin, maka yang terpikir apa? Ini adalah lahan pahala. Bukan malah salah dapat orang teman kerjanya yang melarat. Keliru Pak. Ya, kaya miskin siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Pak ya, ada orang subhanallah kerjanya sudah enggak kurang-kurang.
berangkat pagi, pulang malam, tapi hasilnya segitu. Itulah memang seperti itu. Ya, lah itulah kesempatan bagi orang-orang yang punya kelebihan harta untuk apa? Bisa menyisihkan harta untuk mereka. Dan ingat Bapak sekalian, apa yang kita keluarkan ya untuk orang-orang yang membutuhkan itu tidak pernah menjadikan kita miskin. Tidak pernah menjadikan kita kekurangan. Karena janji Rasul, mana kasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah mengurangi harta, tidak. Memang secara nominal tidak berkurang. Tapi apa? Apa yang Allah siapkan jauh lebih banyak. Makanya tidak ada di dalam sejarah manusia orang yang rajin sedekah kemudian miskin, tidak ada, Pak. Enggak ada. Justru yang ada adalah apa? Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik, gitu, Masya Allah. Apalagi sedekah yang kita keluarkan adalah sedekah yang wajib, seperti kepada istri, kepada anak, kepada orang tua ya. Jadi kita yang punya orang tua ya sudah tidak bisa berusaha, sedangkan kita mampu, apa kata ulama, wajib kita menafkahi orang tua. Ya, wajib ini bukan hanya sunnah, wajib kalau dalam keadaan kita mampu, sedangkan orang tua tidak mampu. Makanya keliru besar, Pak. Ada sebagian kita semangat sekali, bantu panti asuhan, bantu janda-janda yang membutuhkan, ya, di mana-mana kita bantu. Tapi sedangkan orang tua kita sendiri tidak pernah kita bantu. Keliru. Ada amalan wajib yang sangat besar kita tinggalkan, malah kita mencari pahala kecil. Tambah kecil, Pak. Ya, sedekah kepada fakir miskin di luar sana kecil pahalanya dibandingkan dengan sedekah kepada orang tua sendiri. Gitu ya, Masya Allah. Ini. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Priwe kowe wong sholat be angel, sholat malah celaka. Gitu, Pak ya. Bukan gitu, Pak. Ini menunjukkan bahwa yang Allah inginkan dari ibadah sholat kita bukan sekedar sholat. Apa makna daripada orang yang mereka celaka dalam sholatnya? Jadi kalau Abdullah ibn Abbas, beliau menafsirkan orang yang celaka dalam sholatnya, yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wala yusalluna fis sir. Mereka adalah orang-orang munafik yang sholatnya mereka ketika banyak orang yang menyaksikan, ketika banyak temannya, tapi ketika sendirian dia tidak melakukan sholat. Itu makna yang pertama, orang celaka dalam sholatnya, yaitu apa? Sholatnya karena riya. Bahkan kata para ulama bahwa riya yang seperti ini itu riya akbar itu bisa menyebabkan keluar orang dari Islam. Jika apa? Dia beramal kalau memang ada yang posting, ada yang video itu, Pak. Kalau nggak ada orang nggak mau beramal. Ini mirip seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang munafik. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah. Coba Allah ditipu. Maka kata Allah, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Bagaimana nipu Allah orang munafik ini? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk sholat malas-malasan, ya, sok mulai ngulisit lah, iman-iman lagi jagongan. Nah, itu. Yang kedua, yura'unan nas. Mereka sholatnya karena riya, ingin puji manusia. Kalau ada orang lihat sholat, enggak. Mau sedekah, anak wong udah wudu, 1.000, Pak. Enggak ada orang lihat, 1.000 lu pokoknya mana? 1.000 perak gitu. Masyaallah ya, ini apa namanya? Ini sifat orang munafik yang sangat berbahaya itu. Ya, dia hanya beribadah jika ada orang melihat. Ustaz, termasuk tidak kalau ada sebagian orang ya kalau mau nyalon sesuatu, Masya Allah itu sedekah di mana-mana. Kalau nggak jadi tarik kembali sedekahnya itu. Pernah kejadian di Jawa Barat, Pak ya. Masya Allah, ini bantu karpet masjid, Pak. Karpet masjid ternyata nggak jadi.
Dan itu malam tadi coblosan malamnya kukut lagi Pak karpet Pak. Ngapa Pak? Ora dadi ora sida. Astagfirullah. Oh jelas niku Pak, jelas niku Pak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi orang munafik gitu ya. Ini orang yang celaka. Ini diantaranya satu makna, yaitu orang yang betul-betul sholatnya hanya riya. Atau makna yang lain, ya orang yang sholatnya Allah mengatakan di sini, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini perhatikan, itu orang yang dia lalai dari sholatnya. Apa makna lalai dari sholatnya? Perhatikan, Ibnu Katsir beliau menafsirkan setidaknya ada 3 makna orang yang lalai dari sholatnya, yaitu yang pertama, imma an waqtihal awal wa yuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban, yaitu orang yang dia sengaja lalai menunaikan sholat di awal waktunya sehingga dia mengakhirkan sholat secara terus menerus atau kebanyakan waktunya. Ini orang yang celaka Pak. Ya, apa tadi? Sengaja dia. Kalau azan lah, gue tanggung di situ, lumayan, dodolan. Dapat 1.000 orang 1.000 gitu Pak. Nah, ada jadi diundur sengaja. Makanya Rasul ketika menyebutkan waktu-waktu sholat, di antara waktu sholat asar adalah ketika bayangan benda seperti benda aslinya sampai kapan? Matahari sudah menguning. Dan Rasul mengatakan tilkas sholatul munafik, dan itu adalah waktu sholatnya orang munafik. Itu apa? Mereka sengaja dengar azan asar, duduk dulu. Mungkin ngopi, apa catur, apa ngapa begitu ya. Begitu matahari sudah menguning, ya jam 5 baru kemudian bergegas untuk sholat, hampir keluar dari waktunya. Ini makna yang pertama, orang yang lalai dari sholatnya mengakhirkan waktu dari awal waktunya. Padahal subhanallah, ya sholat di awal waktu itu termasuk amalan yang paling tinggi pahalanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul pernah ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Rasul mengatakan yang pertama, as-salatu ala waktiha, sholat tepat di awal waktunya. Summa ayyun, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa wahai Nabi? Yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Coba, sholat tepat pada waktunya lebih afdol daripada jihad. Coba, lebih afdol daripada berperang di jalan Allah. Sholat tepat waktunya. Nah, ini makna yang pertama, orang yang lalai dari sholatnya mengakhirkan waktunya. Atau yang kedua, wa ima an adaiha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'muri bih. Atau orang yang sholat, namun apa? Dia tidak menunaikan, tidak mendatangkan syarat dan rukun-rukunnya. Sholatnya cepat Pak. Salah wong Jawa cingkong walik. Gitu Pak ya. Pokoknya cepat-cepat gitu. Makanya di zaman Nabi pernah Pak. Suatu ketika Rasul sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki sholat di depan masjid. Sholat. Selesai sholat, datang Rasul. Assalamualaikum. Rasul mengatakan, waalaikumsalam warahmatullah. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat, diulang sholatmu karena tadi belum sholat. Dia sholat lagi, cepat gitu. 2 kali. Rasul mengatakan, balik sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai 3 kali Pak. Maka dia mengatakan, Rasul, aku tidak bisa lebih baik daripada sholatku itu. Nah, ternyata apa? Sholat orang tersebut terlampau cepat Pak. Jadi ketika dia sholat seperti burung gagak matuk jagung atau makanan. Gitu. Masya Allah, itu yang menyebabkan orang tersebut dikatakan Nabi dia tidak sholat. Celaka orang seperti ini. Nah, atau makna yang ketiga kata Ibnu Katsir, wa imma anil khusyu'i fiha wat tadabburi lima'aniha. Atau makna yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang lalai dari khusyuk di dalam sholat dan dari memikirkan, mentadaburi makna-makna apa yang dia baca dan ia kerjakan. Kosong. Jadi sholatnya sekedar gerakan-gerakan badan Pak. Nah ini orang pun lalai. Karena ruhnya sholat adalah apa? Di khusyuk Pak. Ruhnya sholat. Jadi nyawanya sholat itu khusyuk. Makanya kalau ada orang sholat cuman badannya, yaitu
maka sholatnya tidak akan menjadikan dia menjauhi perkara yang keji dan mungkar. Insyaallah ya. Nah ini, jadi menghadirkan hati, Pak. Coba sekarang ya, kita ketika sedang sholat, kita sedang apa sih? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan apa makna khusyuk. Jadi khusyuk itu kata beliau yaitu khaifan. Ya, dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan rasa takut, kemudian dibarengi dengan anggota tubuhnya. Bagaimana, Pak? Kita kalau berdiri di depan dalam badan takut, Pak, apa mungkin cicilan nih, Pak ya? Ya enggak, gitu. Dulu zaman kita sekolah kita nakal mungkin ya, dipanggil sama wali kelas. Mas ini nanti habis istirahat ke kantor ya. Kita takut di situ, apa mungkin berdiri sambil lihat-lihat itu? Enggak, Pak. Kita berdiri anteng. Itulah orang yang sholat khusyuk digambarkan oleh Ibnu Katsir demikian. Sholatnya tenang seperti orang sedang takut. Nih, ini makna yang keberapa? Yang ketiga. Itu makna alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang mereka riya di dalam sholatnya, bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin mengharapkan pujian manusia. Ya, kemudian terakhir Allah mengatakan orang yang mendustakan hari kiamat, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk apa? Untuk membantu menolong orang dalam benda yang bermanfaat. Apa maknanya? Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ya, sahabat Nabi, ketika beliau ditanya apa makna al-ma'un, beliau mengatakan wa huwa ma yata'atahun nasu bainahum. Itu apa yang biasa orang itu saling memberi, saling meminjamkan, seperti kampak, kemudian ember, ya, dan yang semisalnya ya. Kita misalkan di tetangga kan gitu ya. Misalkan kita mau bikin gantungan baju, nggak ada palu, kemana kita, Pak? Seringnya kan minjem tetangga, Pak, ngapunten nyambut nopo palu nih, kan itu, Pak ya, palu nopo pendel. Kata tetangga itu. Nah, orang yang enggan bantu tetangganya, itulah, Pak, masuk dalam hal ini. Wa yamna'unal ma'un, mereka enggan untuk apa? Untuk membantu meminjamkan barang yang bermanfaat seperti ember, kemudian palu, atau mungkin apa malih, Pak, itu ya, obeng, misalkan obengnya hilang ya, minjam tetangga gitu. Masya Allah, ini perkara kecil ya, perkara kecil ini, tapi subhanallah, bahasa mriki napa? Palu ya, Masya Allah. Napa? Dan semacamnya, Masya Allah. Ini luar biasa, Pak sekalian. Ini perkara-perkara yang diajarkan agama, tapi kayaknya di masyarakat kita ini sudah mulai luntur sekarang ini. Masya Allah, bahkan ada, Masya Allah, tanggane rumahnya di belakang, jalannya cuma satu-satunya, tiga-tiga ini ditutup loh, Pak. Contohnya, itu padahal subhanallah, Pak sekalian, itu andaikan kita menyediakan jalan untuk orang lain, memudahkan orang lain, itu setiap hari kita dapat pahala. Rasul mengatakan apa? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di hari kiamat kelak. Coba. Tapi ini sudah mulai hilang ini. Anak masa tangga ini ya wis, ya langsung tutup jalan gitu, Masya Allah. Nah ini luar biasa. Ini apa sebabnya? Minimnya ilmu. Masya Allah ya, minimnya ilmu, padahal itu adalah termasuk pintu kebaikan yang sangat besar. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, ini surat yang sudah kita sering baca, sering kita hafal ya. Ternyata sedemikian ya dalamnya makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.